Ya pemirsa, sedikitnya 42 orang ditahan oleh kepolisian setempat saat ratusan warga London melakukan demo simpati Palestina pada hari Minggu. Untuk informasi selengkapnya dirangkum dengan berita lainnya. Jelang masuknya tahun ajaran baru, sejumlah toko seragam dan perlengkapan sekolah mulai ramai diserbu pembeli. Di wilayah Jakarta Selatan, sejumlah toko dipadati orang tua murid yang membelikan seragam baru untuk anak mereka. Suasana terlihat di sebuah toko seragam di Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Orang tua bersama anak-anak mereka silih berganti masuk ke toko untuk membeli seragam baru menjelang tahun ajaran baru. Bagi sebagian orang tua, mengunjungi toko perlengkapan sekolah jelang tahun ajaran baru sudah jadi rutinitas tahunan. Tak sekedar belanja, mereka juga memastikan segala kebutuhan anak siap sebelum sekolah dimulai. Antusiasme ini juga menunjukkan kesiapan para siswa menyambut tahun ajaran baru. Untuk melindungi anak dari konten game yang tidak pantas, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersiap menyusun klasifikasi atau rating game online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan pemerintah akan membuat aturan khusus terkait klasifikasi game online. Langkah ini diambil setelah banyak keluhan dari orang tua terkait konten game yang tidak sesuai untuk anak-anak. Mutia menyampaikan sejumlah game mengandung kekerasan dan unsur lain yang tak layak. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak atau PP Tunas. Melalui aturan ini, akses anak-anak terhadap game online akan dibatasi berdasarkan batasan usia dan tingkat kerentanan konten. Mutia mengingatkan agar industri game tidak terpukul dengan regulasi ini. Dia mendorong para pengembang game untuk lebih selektif menyusun konten. Menurutnya ini merupakan gerakan global yang juga mulai diadopsi di banyak negara. Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Eropa di Brussel, Belgia. Begitu tiba, Presiden Prabowo disambut oleh Antonio Costa untuk membicarakan sejumlah hal penting terkait perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa. Setelah pertemuan, Presiden Prabowo menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa terkait Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Menurut Presiden Prabowo, hal ini penting guna membuka lokasi-lokasi baru bagi barang-barang ekspor Indonesia. Selain itu, tercapainya kesepakatan ini juga menunjukkan bila Uni Eropa masih memiliki kepercayaan tinggi pada Indonesia untuk kemitraan global yang setara dan saling menguntungkan. Turut hadir mendampingi yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya, serta Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia, Andri Hadi. Sedikitnya 42 orang ditahan oleh kepolisian setempat saat ratusan warga London melakukan demo simpati Palestina di hari Minggu. Penangkapan dilakukan saat puluhan aktivis masuk secara paksa ke markas Royal Air Force dan berhasil merusak 2 pesawat milik Angkatan Udara Inggris. Polisi kemudian mengumumkan telah menangkap 42 aktivis dengan tuduhan perusakan properti nasional. Hal ini kemudian menimbulkan kontroversi karena perusakan yang dilakukan oleh beberapa orang saja. Sementara puluhan orang lainnya ditangkap karena mengenakan baju dan bendera yang memperlihatkan rasa simpati pada warga Palestina. Penangkapan ini pun menyulut kemarahan warga karena dinilai melanggar hak asasi dalam menyatakan pendapat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.